Kenapa seorang muslim diwajibkan untuk bermanhaj salaf? Jawabannya karena Allah yang mewajibkannya. Karena Allah yang mewajibkannya. 450 hijrah, salaf bukan? Salaf. Imam Malik 93, salaf bukan? Syafi'i 150, salaf bukan? Ini 164, salaf bukan? Salaf. Sepanjang di 200 hijrah itu salaf. Baik. Saya salaf bukan? Bukan, saya adi kan? Baik. Dan khalaf, generasi kekinian, khalaf, bahkan khalaf banget. Syekh Al-Albani bukan salaf, khalaf. Ya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu khalaf, ya. Yang paling aneh lagi di masa sekarang, ada yang heran dengan penamaan salafi. Nah, ini penamaan dari mana ini? Kalau baru kita dengar. Ya. Kenapa casing baru? Ya, baju baru. Nah, ini dianggap baru dia dengar karena dia baru lahir. Salafi itu bukan kelompok. Saya salafi, kamu bukan. Oh, bukan. Semua muslim itu salafi. Namanya manhaj. Jalan kita kepada Nabi, jalan kita menuju Allah lewat Nabi. Nabi tidak ketemu kita lewat para sahabat. Sahabat tidak ketemu lewat tabi'in. Tabi'in tidak ketemu lewat ulama-ulama mazhab, nyambung ke sini. Maka mana kita salafi? Jelas ya? Jadi itu manhaj, semua nyambung. Oh, hati-hati, karena ada sementara yang belum paham. Dan ini jangan dimonopoli pemahaman itu nggak baik. Kita harus jujur, harus objektif. Kalau orang bertanya kepada kita, kenapa kita mewajibkan kepada kaum muslimin dan para dai untuk mengikuti manhaj salaf? Kenapa? Karena kita ingin masuk surga. Jawabannya, karena ingin masuk surga. Soleh. Yang jadi masalah kan kita berhadapan dengan orang hanya kami saja yang salaf, hanya kami saja yang ahlus sunnah, hanya kami saja yang ikut Nabi, hanya kami saja yang benar. Itu salah satu ciri-ciri dari Khawarij. Karena Khawarij dia katakan inil hukmu illa lillah, hanya hukum Allah. Sahabat Nabi pun dia kafirkan. Kenapa seorang muslim diwajibkan untuk bermanhaj salaf? Jawabannya karena Allah yang mewajibkannya. Karena Allah yang mewajibkannya. Allah Subhanahu wa taala memerintah dan di dalamnya ada ancaman. Yang diancam orang yang durhaka kepada Rasul dan tidak mengikuti jalannya para sahabat, para salaf. Apa ancamannya? Nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan dia larut dalam kesesatannya. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Lagi di masa sekarang ada yang heran dengan penamaan salafi. Nah, ini penamaan dari mana ini? Kalau baru kita dengar. Ya. Kenapa casing baru? Ya, baju baru. Nah, ini dianggap baru dia dengar karena dia baru lahir. Ya, baru lahir. Andai kata dia belajar, maka dia akan tahu bahwa ini penamaan sudah ada dari masa dahulu. Jelas ya? Baik. Kemudian akan azakumullah. Dari wasiat yang keempat ini, kita mengikuti manhaj salaf. Kalau orang bertanya kepada kita, kenapa kita mewajibkan kepada kaum muslimin dan para dai untuk mengikuti manhaj salaf? Kenapa? Karena kita ingin masuk surga. Jawabannya, karena ingin masuk surga. Nabi sudah menyebutkan bahwa akan terjadi perpecahan, akan terjadi perselisihan, dan umat ini terpecah menjadi 73 golongan, 72 masuk neraka, 1 yang masuk surga. Yang kita anggap suci bukan orang perorangannya, tapi yang suci apa? Yang pasti benar apanya? Jalannya, metodenya, itu yang pasti masuk surga. Adapun orang-orangnya belum tentu. Ada orang yang meniti jalan salaf, jalan manhaj salaf, meniti jalan Nabi dan para sahabat-sahabatnya, tapi ternyata akhir hidupnya dia wafat dalam keadaan su'ul khotimah. Ini adalah golongan awal-awal terdahulu. Dalam bahasa Arab, orang terdahulu yang lurus baik disebut dengan salaf namanya. Salaf itu orang dulu. Batasannya 200 hijrah. Masih ingat Imam Abu Hanifah wafat 150 hijrah. Salaf bukan? Salaf. Imam Malik 93, salaf bukan? Syafi'i 150, salaf bukan? Ini 164, salaf bukan? Salaf. Sepanjang di 200 hijrah itu salaf. Baik. Saya salaf bukan? Bukan, saya adi kan? Baik. Dan khalaf, generasi kekinian, khalaf, bahkan khalaf banget. Syekh Al-Albani bukan salaf, khalaf. Ya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu khalaf, ya karena belakangan. Ini yang ini itu salaf. Kalau Anda ingin mengikuti ini, saya mau ikut Imam Syafi'i, saya mau ikut Imam Malik, saya mau ikut ini sehingga jalurnya terhubung ke Nabi, maka gampang tambahkan i di ujungnya. I untuk menunjukkan orang yang ikut. Indonesia negaranya. Indonesia ikut ke Indonesia, orang Indonesia. Gampang tambah i aja di ujungnya. Malaysia, orang Malaysia. Malaysia, Filipin, orang Filipin. Filipini ada i-nya. Baik. Jerman, Almania, orang Jerman, Albani. Gampang. Amerika, orang Amerika, Ameriki, tinggal pakai i. Baik, yang punya barang bekas. Namanya? Bukan. Bekas. Bukan. Lain. Salaf, orang dulu, lurus saleh, ikut Nabi. Yang ikut orang dulu sehingga terhubung ke Nabi, apa namanya? Salafi. Di salafi itu bukan nama kelompok, bukan nama golongan. Makanya saya katakan, dan pernyataan ini ada yang diprotes kemudian. Apa yang Anda protes? Ya, semua orang Islam yang ikut Nabi dengan jalur ini pasti salafi. Saya salafi, Anda salafi, kita salafi. Mustahil kalau bukan salafi. Salafi itu ikut jalur ini. Ya Anda mau berislam ikut siapa? Di salafi itu bukan kelompok. Saya salafi, kamu bukan. Oh,
Bukan, semua muslim itu salafi, namanya manhaj. Manhaj at-thariqul wadih. Manhaj itu manhaj. Ini banyak orang sekarang bilang manhaj tapi nggak ngerti manhaj. Mana itu at-thariqul wadih, jalan yang jelas menunjuk pada sesuatu. Jalan kita kepada Nabi, jalan kita menuju Allah lewat Nabi. Nabi tidak ketemu kita lewat para sahabat. Sahabat tidak ketemu lewat tabi'in. Tabi'in tidak ketemu lewat ulama mazhab, nyambung ke sini. Maka manhaj kita salafi. Jelas ya? Jadi itu manhaj, semua nyambung. Awas hati-hati, karena ada sementara yang belum paham. Dan ini jangan dimonopoli pemahaman itu nggak baik. Kita harus jujur, harus objektif. Jangan sampai rasa suka kita pada sesuatu, kemudian menghalangi yang lainnya. Anda boleh memilih, nggak ada masalah. Yang bagus tuh begini, saya bismillahnya dikeraskan ya. Silahkan ikut. Kalau tidak mau ikut, nggak apa-apa. Yang lain ada dalilnya. Cuman saya pilih ini dengan pertimbangan begini. Itu bagus. Dibanding Anda mengatakan, ini yang benar jahar, yang lain doif semua. Sehingga Anda yang paling salafi, yang lain apa? Pengiri. Oh, bukan. Betul, Bu. Ada kejadian, Bu. Sampai ke anak SD. Di satu tempat, Pak, ditanamkan oleh bapak ibunya, kamu salafi, yang lain bukan. Pada anak SD itu belum ngerti, datang ke sekolah, menyampaikan pada temannya, kamu bukan salafi, kami salafi. Bapak kamu katanya sururi, dan dia nggak paham apa itu. Pulang ke orang tua, bertemu ibunya, mama, apa itu salafi, apa itu sururi? Ah, sudahlah, kamu nggak usah banyak seperti itu. Datang pulang ke sana ke sekolah, bilang, kamu salafi, dia pengiri. Sampai ke anak-anak kan nggak. Saya katakan tidak lucu juga, bukan lucu. Ironi gitu kan dalam kehidupan. Jadi saya katakan tidak usah kemudian saling mencela, tidak usah saling menyakiti dengan yang lainnya. Saya tidak mengajarkan Anda untuk mencela orang lain. Karena itu kalau ada yang seperti itu, nggak apa-apa, mungkin kurang pengetahuannya. Dengar dulu, sampaikan dulu, tapi saya sarankan kalau ada pengajian di Jerman atau di Europe yang memonopoli kebenaran dengan menyalahkan yang lain, Anda lebih baik saya sarankan tidak mengikuti yang seperti itu. Dan buka wawasan. Supaya kita terbuka dengan baik. Jangan sampai Anda setelah ngaji, tiba-tiba Anda terjauh dari orang lain. Saya bingung saya. Islam itu kan terbuka. Zaman Nabi orang Islam berdakwah jadi baik. Zaman sekarang kok bisa Anda mengaji, tiba-tiba bikin kelompok sendiri, sendirian, yang lain salah semua. Nah, itu siapa? Surga emang untuk Anda aja gitu kan? Itu bahaya. Itu bahaya. Tapi kita jangan kemudian menjadi eksklusif juga yang sama. Doakan, kemudian kita ajak, dakwahi. Diterima, alhamdulillah. Tidak, jangan mencela. Dan saya tidak pernah mengajarkan Anda untuk mencela orang lain.